Tidak ada seindah kata selain kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hambanya kitalah yang dipilih oleh Allah sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan majelis ilmu pada malam hari ini. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah untuk dapat hadir pada tempat yang mulia ini, yang kita yakin seyakin-yakinnya di tempat ini turun rahmat, berkah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau, pengikut beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taubah rahimakumullah. Setiap orang yang ada orang bermasalah lawan keluarga, ada orang bermasalah dengan tetangga, ada bermasalah sesama masyarakat dan lain sebagainya, yang semua itu adalah perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita, walaupun kita punya banyak masalah, punya banyak problem dalam hidup yang membuat hati kita ini kada tenang, ada 3 solusi yang diajarkan oleh Islam, sehingga dengan 3 amaliyah ini insya Allah Allah Ta'ala akan melampangkan semua kesusahan dalam hidup kita. Oleh karena itu judul dalam pertemuan kita pada malam hari ini 3 amaliyah untuk mendapatkan ketenangan hati dan terbebas dari berbagai macam masalah. Bagaimana, sepakat? Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Apa artinya? Ketika kita dilanda sebuah masalah, ista'inu bis-sabri was-salah, meminta pertolonganlah dengan Allah dengan cara sabar dan sering melaksanakan sholat. Makanya kita biasanya ketika masuk waktu sholat, apa kata Bilal? Apa kata muadzin? Hayya 'alas shalah. Mari sama-sama melaksanakan sholat. Tapi apa kalimat setelahnya? Hayya 'alal falah. Mari mendapatkan keberhasilan. Orang yang rajin melaksanakan sholat lalu dilanda masalah, dilanda problem dalam hidupnya, ketika dia rajin mengerjakan sholat, maka akan diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan jalan keluar bagi semua masalahnya tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin sholat. Amin ya rabbal. Sholat itu bukan hanya sholat fardu, tapi ada namanya sholat sunnah. Kalau tadi kita setelah sholat maghrib berjamaah, itu ada 2 sholat sunnah yang kita lakukan, lakukan secara berjamaah. Yang pertama sholat sunat taubat, dan yang kedua sholat sunat hajat. Kalau sunat taubat itu kelebihannya supaya semua dosa-dosa kita yang kita lakukan, yang kita merasa hati kita ini banyak dosa, lalu dengan sholat sunat taubat tadi mudah-mudahan diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sembahyang sunat hajat, ini tentunya kita semua memiliki berbagai macam hajat, berbagai macam keperluan, baik keperluan dunia maupun keperluan akhirat, sehingga dengan kita sembahyang hajat berjamaah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada lagi solat sunat yang lain. Misalnya solat sunat sebelum subuh. Apa namanya? Solat sunat subuh. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa barang siapa solat sunat subuh 2 rakaat, rakaat pertama membaca alam nashrah laka sadrak, rakaat kedua membaca alam tarokai, maka orang tersebut akan dipelihara daripada 2 alam, dan orang tersebut akan dipelihara daripada penyakit wasir. Penyakit wasir itu apa ya lah? Wasir. Tahu kalau pian lah berdudukin ngalih ya kalau kena penyakit wasir itu, maka amalannya salah satunya dalam kitab Fathul Mu'in ialah solat sunat subuh 2 rakaat, dan rakaat pertama membaca alam nashrah laka sadrak sampai habis, rakaat kedua membaca alam tarokai sampai habis. Kira-kira pernah lah pian mengamalkan ini? Ada yang sudah pernah mengamalkan solat sunat subuh? Pernah? Kalaunya pernah berarti hafal alam nashrah laka sadrak. Mari kita baca sama-sama untuk membuktikannya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Biasanya pakai lagu atau kata? Biasa aja bacaannya lah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Tadi supaya berjamaahnya benar aja. Kalau ayat kedua, rakaat kedua apa surahnya? Al-Fil. Kita baca sama-sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa tadi kelebihannya? Orang yang mengamalkan solat sunat subuh, rakaat pertama setelah Fatihah membaca alam nashrah sampai habis, rakaat kedua membaca al-Fatihah dan surah al-Fil sampai habis, orang tersebut akan terhindar daripada penyakit bawasir dan akan dipelihara 2 alam, alam dunia dan alam akhirat. Ada lagi namanya solat sunat duha. Ini dikerjakan sepertiga siang. Kalaunya setengah siang berarti kan jam 12, sepertiganya jam berapa? Jam 9. Iyalah. Kan setengah siang berarti kan jam 12. Berarti kalau sepertiganya jam 9 pagi. Apa ayat yang biasa dibaca? Biasanya membaca apa kita ayatnya? Kul kah? Kul ya lawan kul wallah kah? Ada ayat yang paling afdal, surah paling afdal yaitu surah Asy-Syamsi dan surah Ad-Duha. Tambah lagi doanya. Apa doa salat sunat duha? Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, mana engkau beri kepada hamba-hambamu yang berbuat solih. Itu biasanya doa solat duha yang kita baca, dan kelebihannya adalah barang siapa rajin mengamalkan solat duha, maka rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang jadi problem dalam hidup kita ini rezeki 3. Ada jam dinding sinilah. Kalau sepertiga siang jam 9, berarti sepertiga malam jam 3 malam. Apa kelebihan orang yang rajin solat tahajud? Dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah kepada derajat yang paling terpuji. Makanya kalau ada yang hadir di sini para pejabat, tadi kita rajin melaksanakan sholat fardu berjamaah, ditambah dengan kita rajin melaksanakan sholat sunat seperti sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat subuh, sholat sunat duha, dan sholat sunat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Amaliyah yang kedua, ketika orang punya banyak terbebas dari masalah agar dilapangkan oleh Allah, agar hatinya menjadi tenang, yaitu qiraatul Quran, sering membaca Al-Quranul Karim. Tadi kita setelah sholat maghrib berjamaah, kita sudah sama-sama membaca Al-Quran, yaitu surah Yasin. Maka dengan berkat surah Yasin itu kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan segala kesusahan kita, segala apapun yang mengganggu hati kita, kekhusyuan kita, semuanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pian baca surah Yasin, apa niatnya? Masing-masing niatnya lah. Nah, sebetulnya Yasin itu bagus diamalkan, ditambahi niat kita apa ketika hendak membaca surah Yasin tadi. Ada mungkin yang pada hari ini lagi masalahnya luar biasa, lalu dia dengan berkat baca surah Yasin mudah-mudahan terbebas dari berbagai masalah tadi. Ada juga yang hendak ujian, misalnya ujian sekolah, lalu dengan berkat membaca surah Yasin dia akan berhasil mendapatkan nilai yang terbaik, dan lain sebagainya niat kita. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat, menjadi penyembuh, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran ini pian jangankan kita baca, kita dengarkan aja orang baca Quran itu tenangnya sudah luar biasa, nyamannya dalam hati kita luar biasa, apalagi kita nang membacanya. Makanya luar biasa kelebihan Al-Quran. Pian misalnya sakit gigi, ada orang membaca Quran, kayak apa rasanya? Asa himung ya, kalau mudah-mudahan sakit giginya ampih. Tapi kalau kita sakit gigi, ada yang bernyanyi rock misalnya di hadapan kita, kira-kira kita sehari kah himung kah? Namuar aja ibu-ibu. Inilah bedanya Quran dengan yang lain. Quran itu apabila dibacakan dimanapun, itu bisa menjadi obat bagi berbagai macam penyakit. Biasanya kita kalau mau makan obat, itu apa yang kita baca? Al-Quran. Apa ayatnya? Surah Al-Fatihah paling kada. Atau ayat yang tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tapi kalau kada hafal, baca aja surah Al-Fatihah. Maka dengan berkat surah Al-Fatihah tadi, wasilahnya adalah obat yang kita makan, segera disembuhkan oleh Allah berbagai macam penyakit kita. Memang ada juga dulu guru-guru kita mengajarkan, bila hendak makan obat tuh jasidin membaca doa. Ada doanya, Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan selain kesembuhanmu, shifaan la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak ada efek sampingnya. Ada doanya itu sebelum kita makan obat. Ada juga guru kita mengajarkan, kebetulan kita lagi sakit cuma obat kadada, maka apa yang kita baca? Misalnya kita sakit kepala,
maka kita baca bismillah 7 kali. Bismillah, 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 bismillah. Lalu kita baca doa a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru sebanyak 7 kali. Maka dengan berkat doa yang tadi, dengan berkat Quranul Karim yang kita baca, insya Allah cepat disembuhkan walaupun tanpa obat perantaranya. Ulun pernah mengalami itu ketika ulun pergi ke Jakarta mengikuti musabaqah tahfidzul Quran. Maka di Jakarta ulun kena penyakit namanya menyamak. Pernah kena menyamak lah. Ada yang tahu menyamak sinilah, yang kena masuk angin itu nah. Maka berhinak pian ngalih. Maka besok pacangan tampil musabaqah, malam harinya datang ke hotel ternyata kena menyamak. Babacaan kada kawa, muntah-muntah, akhirnya diajarkan oleh guru, jasidin baca doa ini aja. Doanya tadi ya bismillah 7 kali ditambah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, dijapai ke tempat yang kita sakit. Karena ulun menyamak ini sakitnya itu di dada, maka ulun japai di dada. Ulun japai terus sampai besok hari alhamdulillah sehat dan kawa tampil musabaqah tadi, hilang penyakit tadi. Berkat apa? Berkat Al-Qur'an, berkat doa yang diajarkan oleh guru tadi. Kalau pian yang hadir di sini ada yang penyakitnya sakit batis, nah itu bagus dibaca doa tadi. Obat misalnya kada ada lagi, habis obat sudah, lalu sakit batis, baca akan doa tadi. Ada yang sakit kepala, ada yang sakit pinggang dan lain sebagainya. Maka bagus kita mengamalkan doa itu. Atau ada yang profesinya sebagai tukang urut, adakah tukang urut di sini? Nah itu tukang urut tuh kada sembarangan, biasanya ada doa sebelum mau urut orang. Ini pas benar doanya ini, baca akan di minyak ya kalau sambil mau urut orang tadi sambil membaca doa a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung kepada Allah wa qudratihi, dan kudratnya, kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadhiru, dari berbagai macam kejahatan yang aku dapatkan dan aku hindari. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, luar biasa nih amalan bukan paurutan nih bisa. Maka pian mun paurutan ni payu baik orang benyaman orang awak kena minggu dulu baurut ulang orang ya kalau ada ini kadang-kadang baurut nih asalnya nyaman awak diurut orang malah berencor pulang awak kita. Nah itu berarti kada cocok paurutannya tuh, kada seurat ke orang, kada seurat ya. Bisa juga kada berdoa ya kalau lah. Nah sekarang jadi paurutan tambahi doanya. Insya Allah minggu dulu orang berurut ulang mun berasa nyaman. Maka pianlah orang kena penyakit ini tergantung juga kemana kita membawa. Kita bawa ke paurutan padahakannya kasih lahu ya kalau bawa ke tabib dipadahakannya diguna-gunai orang, bawa kayak kawan putus cinta sekalinya. Nah jadi beda-beda tergantung kita membawa. Ulun pernah sakit pinggang, bawa ke tukang urut nang ahli urat, uratnya terjapit jar. Sekalinya ulun bawa pulang ke tukang urut anginnya kada keluar jar. Bawa pulang ke tukang urut kasih lahu, ikam ni kasih lahu pinggang jar. Mati ini ngapa penyakit mina banyak benar ya Allah. Nah itu pang tergantung spesialisnya tadi. Tapi ada amalan tadi yang bagus kita amalkan. Walaupun kita kada paurutan, kita tebarung sakit, duitnya kada ada kesenukar obat, atau kada kawa membawa obat tertinggal obatnya, atau kita menghilangi orang garing, maka kita baca akan doa tadi bismillahnya 7 kali ditambah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kita mengelangi misalnya keluarga di rumah sakit dan lagi garing, itu kan kita japai-japai rajinlah. Ada yang menjapai batisnya, ada yang menjapai kepalanya. Nah itu sambillah kita membaca doa yang tadi diiringi dengan Al-Fatihah ayat Quran. Itu kelebihan orang-orang yang rajin baca Quran. Selain masalahnya akan diberikan kelapangan oleh Allah, juga
berbagai macam kelebihan yang lainnya, di antaranya menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang terakhir, yang ketiga, amaliyah kita supaya kita ini diberikan ketenangan hati, terbebas dari berbagai macam masalah, yaitu zikrullah, sering-sering berzikir kepada Allah. Dan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena ketika orang sakaratul maut, maka bibirnya tidak bisa lagi bergerak, tinggal lidahnya yang kawa bergerak. Maka apa kalimat yang paling nyaman diucapkan? Yaitu la ilaha illallah. Coba pian membaca la ilaha illallah tanpa bergerak bibir, kawalah. Kawa membaca subhanallah pang kawalah kada bergerak bibir, kada kawa. Alhamdulillah kada kawa. Allahu akbar kada kawa. Tapi ketika membaca la ilaha illallah, walaupun bibir kita kada lagi bergerak karena sudah hampir sakaratul maut, tetap kita bisa membaca zikir di akhir hayat kita, yang mudah-mudahan itu matinya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Coba tes pian seorang sambil benganga, misalnya muntung kita. Kan orang hendak sakaratul maut itu benganga muntungnya, tenganga muntung, bibirnya kada kau lagi bergerak, lalu lidah aja lagi yang kau bergerak. Maka paling nyaman kalimat zikir ini, daerah kita menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipenuhi dengan ketentraman, keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyat bisil Fatihah.